Selama 3 tahun aku menyamar menjadi menantu miskin, dan di hari pernikahan adik iparku, dia menghinaku di depan bosnya. Setelah kejadian itu, mereka semua terkejut saat tahu sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Alisa Paramita selalu tahu bahwa kekayaan adalah ujian, bukan berkat semata. Kakekku, pemilik tunggal Aruna Nusantara Group, konglomerasi terbesar di kota metropolis Jaya, mewariskan padaku bukan hanya aset triliunan, tetapi juga sebuah amanah yang ganjil dan terasa berat. Ia memegang tanganku saat aku masih muda dan lugu, jauh dari hiruk-pikuk dewan direksi. Tatapan matanya yang tajam, seperti elang yang mengamati dari puncak menara tertinggi, kini terasa melunakan. Katanya, kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa besar kekuasaannya, tetapi pada seberapa murni hati yang mendampinginya. Kakekku ingin aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Bukan mencintai nama, Paramita. Bukan mencintai gelar, pewaris. Apalagi mencintai tumpukan saham yang tak terhitung nilainya. Ia memintaku untuk menghilang, untuk menyembunyikan identitasku, dan hidup layaknya orang biasa. 2 tahun, 3 tahun, terserah padamu, Lisa, katanya lirih. Sampai kamu yakin cinta yang kamu dapatkan itu murni. Setelah itu, pimpinlah kerajaan ini dengan hati yang utuh. 3 hari setelah wasiat itu terucap, kakekku berpulang, meninggalkanku pada usia 23 tahun sebagai pemilik bayangan dari segala kemegahan itu. Aku menuruti wasiat tersebut dengan patuh. Aku memutus kontak dengan lingkaran sosial lamaku, pindah ke pinggiran kota, dan mengarang cerita latar belakang yang sangat sederhana. Seorang yatim piatu lulusan Akademi Administrasi. Aku bahkan bekerja di salah satu anak perusahaan Aruna, sebuah biro arsip kecil, menggunakan nama samaran yang tidak mencolok. Aku ingin melihat kerajaanku dari bawah, merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian terkecil dari sistem yang aku pimpin. Ironisnya, untuk mencari kejujuran, aku harus memulai dengan kebohongan terbesar dalam hidupku. Di sanalah aku bertemu dengan Devan Wijaya. Devan, seorang planner proyek di sebuah bank kecil seberang kantorku, sangatlah sederhana, jujur, dan memiliki tawa yang menular. Ia tak pernah bertanya soal keluargaku atau latar belakang finansialku. Kencan pertama kami bukan di restoran bintang 5, melainkan di kedai soto pinggir jalan, di mana dia dengan cekatan memayungiku saat hujan deras. Dia sungguh tulus, polos, dan sama sekali tidak ambisius. Di matanya, aku hanyalah Alisa, gadis biasa yang terkadang terlihat lelah setelah seharian bekerja di kantor arsip. Setahun kemudian, kami menikah. Pernikahan itu sangat sederhana, hanya dihadiri beberapa teman dekat dan, tentu saja, keluarga Devan. Sambutan dari keluarga Devan sangatlah dingin, bahkan cenderung membeku. Madam Nirmala, ibu mertuaku, sejak awal sudah menentang keras. Baginya, Devan, putranya yang seorang sarjana, seharusnya mendapatkan pendamping dari kalangan sosialita yang mapan, bukan gadis yatim piatu berpendidikan biasa sepertiku. Kisha, adik iparku yang manja dan angkuh, bahkan menolak datang ke acara pernikahan kami, beralasan aku hanya akan membawa malu. 3 tahun berlalu, dan aku masih memegang teguh rahasia itu. Devan tidak tahu bahwa kantor arsip tempat aku bekerja paruh waktu hanyalah kedok. Setiap minggu, aku terbang bolak-balik ke luar negeri atau ke kantor pusat rahasia Aruna Nusantara Group, menghadiri rapat dewan direksi yang sangat tertutup. Aku memimpin perusahaan, membuat keputusan investasi miliaran, dan merombak struktur korporasi. Sementara di rumah, aku adalah Alisa si pengangguran, istri Devan yang kerjanya hanya di rumah saja. Dinding kebohongan ini, yang tadinya terasa melindungi, kini mulai terasa seperti penjara yang menyakitkan. Setiap hari, aku harus menelan pil pahit hinaan dari Madam Nirmala dan Kisha. Aku sering sekali mendengar variasi dari kalimat yang menusuk, seperti, "Alisa, kamu itu jadi istri kok tidak becus.
Masak air saja gosong. Atau, Devan, kamu ini benar-benar tidak beruntung, dapat istri pengangguran yang bisanya cuma menghabiskan gaji. Devan sendiri, suamiku yang baik hati, selalu bersikap pasif. Ketika keluarganya melontarkan kalimat-kalimat pedas itu, ia hanya akan memberiku tatapan, sabar ya, sayang, atau, ibu memang begitu. Kata-kata itu, yang seharusnya menghibur, justru terasa seperti pengkhianatan kecil setiap harinya. Aku tahu Devan mencintaiku, tapi ia terlalu lemah untuk membela diriku di hadapan keluarganya. Suatu kali, di acara keluarga besar, Kisha menyindirku habis-habisan di depan semua orang. Ia bercerita bagaimana dia baru saja direkrut oleh sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Alisa, kamu tahu kan, di perusahaanku itu, orang-orangnya pintar semua. Lulusan luar negeri. Bukan kayak yang cuma lulusan D3. Bisanya cuma di rumah. Devan, yang melihat air mataku menggenang, hanya menepuk bahuku dan berbisik. Sudah, jangan didengarkan. Kisha kan memang begitu. Devan benar-benar pria sederhana. Saat kami pertama menikah, aku ingin membelikannya jam tangan yang bagus. Jadi aku membelikannya jam tangan yang sangat mahal dari Swiss. Dia melihatnya dan berkata, "Wah, bagus sekali, sayang. Tapi ini terlalu mahal pasti. Aku tidak mau pakai. Lebih baik pakai jam tangan yang aku beli di pasar malam. Itu tahan banting." Aku hanya bisa tertawa getir dalam hati. Andai saja dia tahu bahwa jam pasar malamnya itu mungkin hanya bernilai sepersekian detik dari bunga tabunganku. Lucunya, aku bahkan harus menyembunyikan kartu kredit platinumku di laci pakaian dalam agar dia tidak curiga dengan batas limitnya yang tidak masuk akal. Pernah juga Madam Nirmala datang ke rumah kontrakan kami dan menatap seluruh perabotan dengan jijik. "Rumah kok sempit begini? Alisa, kamu tidak punya selera ya? Atau jangan-jangan kamu tidak bisa membelinya karena kamu pengangguran?" Aku hanya tersenyum tenang. Tentu saja, aku bisa membeli seluruh kompleks perumahan itu jika aku mau. Tapi, aku harus ingat, aku sedang menjalani misi. Aku membiarkannya pergi dan kemudian, dalam satu panggilan telepon singkat, aku membeli perusahaan pembuat sofa yang Madam Nirmala banggakan. Kepuasan kecil seorang shadow CEO memang terkadang datang dari hal-hal yang sangat receh. Namun, di balik lelucon internal ini, rasa sakit itu tetap nyata. Aku bertanya-tanya, apakah kakekku salah? Apakah cinta murni itu benar-benar ada? Aku sudah mendapatkan Devan, tetapi sebagai paket lengkap, aku juga mendapatkan rasa sakit dan hinaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Aku hanya bisa menghela napas panjang, menatap pantulanku di cermin. Wajah lelah, rambut yang dikuncir seadanya, dan kemeja sederhana. Pantulan ini adalah Alisa si istri biasa. Pantulan ini adalah kebohonganku yang tak berujung. Aku selalu memimpikan momen di mana aku bisa jujur pada Devan. Momen di mana aku bisa berkata, "Mas, sebenarnya aku adalah pemilik perusahaan yang Kisha banggakan itu." Namun, setiap kali aku melihat bagaimana Devan gentar di hadapan ibunya, setiap kali ia memilih kedamaian palsu daripada membela harga diriku, niat itu selalu kurungkan. Aku tidak mau tahu jawaban dari pertanyaan itu. Aku takut jika dia tahu aku kaya, dia akan berubah menjadi sama dangkalnya dengan keluarganya. Aku takut jika aku mengungkapkannya, dia akan membela diriku bukan karena cinta, melainkan karena ia takut kehilangan kekayaan. Waktu terus berjalan, membawa kami menuju hari terbesar bagi Kisha, hari pernikahannya di Grand Imperial Ballroom. Hari itu, segala kepura-puraan akan mencapai batasnya. Aku tahu itu. Alisa Paramita, sang pemilik tahta, harus kembali ke medan perangnya sebagai seorang istri yang dianggap remeh. Alisa Paramita selalu mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang pragmatis, tetapi jatuh cinta pada Devan adalah tindakan paling irasional yang pernah ia lakukan. Aku bertemu Devan saat aku benar-benar sedang menjadi orang lain. Aku sengaja menyamar, hidup di apartemen kontrakan yang sempit dan pengap, jauh dari penthouse dan private jet yang menjadi rutinitas asliku. Aku harus mencari pekerjaan biasa untuk memenuhi tuntutan peran.
Devan bekerja di bank seberang jalan, sering menghabiskan makan siangnya di warung Tegal langgananku. Dia tidak pernah memandangku dengan nafsu materi, tatapannya selalu penuh perhatian, menganggapku setara, bahkan saat aku hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan membawa bekal nasi dengan lauk seadanya. Sikapnya yang tidak peduli pada label dan status itulah yang membuatku jatuh. Sebagian besar pria yang kutemui di lingkaran sosial lamaku hanya membicarakan saham, golf, dan brand mobil terbaru. Devan hanya bicara tentang laporan kerjanya yang membosankan, bagaimana ibunya selalu memintanya mencari istri yang kaya, dan impiannya untuk membeli rumah kecil dengan kebun yang cukup luas untuk menanam cabai. Aku hanya butuh istri yang sederhana, Lisa, katanya suatu malam, sambil memegang tanganku di atas meja warung kopi. Seseorang yang bisa membuatkanku kopi pahit di pagi hari. Permintaan itu sungguhlah ringan. Sangat jauh dari tanggung jawab memimpin konglomerasi. Aku memberinya janji itu, dengan air mata yang menahan rahasia besarku. Pernikahan kami hanya dihadiri kerabat terdekat, dan di sana, aku pertama kali merasakan tekanan dari keluarga Wijaya. Madam Nirmala, Ibunda Devan, tampak seperti ratu yang turun tahta di sebuah kerajaan kecil. Gaun sutra bermernya kontras dengan kebaya sederhana yang kupakai. Ia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kekecewaannya. Devan, desisnya saat menyalamiku. Kamu harusnya bisa dapat yang lebih baik. Yang punya bisnis keluarga, setidaknya. Kisha, adik iparku, datang sebentar hanya untuk memamerkan cincin tunangannya yang berkilauan, dan langsung pergi, beralasan acara kami tidak selevel dengan agenda sosialnya. Sejak saat itu, hinaan menjadi menu harian yang harus kucicipi setiap kali kami berkumpul. Ketika aku menyajikan hidangan di meja makan, Madam Nirmala akan menyindir. Masakanmu ini tidak ada rasanya, Alisa. Pantas saja kamu tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Selera makan saja tidak ada. Kisha akan menambahkan, iya, Mas Devan, coba deh cari istri yang levelnya sama kayak Mas. Minimal lulusan universitas terkenal. Jangan cuma akademi. Devan selalu menanggapi dengan kalimat penenang yang sama. Sudah, Bu, Kisha, jangan begitu. Alisa sudah capek bekerja di rumah. Bekerja di rumah. Kalimat itu bagiku menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, aku memang menghabiskan waktu di rumah kami yang sempit. Aku menyiram bunga di balkon, mencuci piring, dan menyiapkan makan malam. Di sisi lain, bekerja di rumah, berarti aku menghabiskan waktu dini hari di ruang kerjaku yang minim penerangan, menghadiri rapat rahasia dengan dewan direksi via konferensi video, mengurus akuisisi perusahaan baru, dan menandatangani dokumen-dokumen penting yang nilainya fantastis. Dunia, bekerja di rumah, versi Alisa dan versi keluarga Wijaya adalah dua galaksi yang berbeda. Aku ingat pernah suatu kali aku sedang membaca laporan keuangan dalam bahasa asing di tabletku, dan Devan masuk. Aku buru-buru menutupnya. Kamu baca apa, sayang? Kok serius sekali? Tanyanya lugu. Oh, ini, Mas, resep masakan Eropa. Ingin coba buat kue croissant. Jawabku spontan. Devan tertawa. Wah, keren. Istriku memang pintar masak. Aku tertawa bersamanya, tetapi rasa bersalah karena berbohong selalu menggerogoti. Aku selalu menyembunyikan kemampuan dan kecerdasanku agar tetap sesuai dengan peran, istri sederhana, yang mereka harapkan, atau lebih tepatnya, yang mereka remehkan. Kesan humor, jeda menyembunyikan identitas sebagai CEO raksasa korporasi ternyata jauh lebih sulit daripada mengurus keuangan perusahaan. Bayangkan, suatu hari aku tidak sengaja menjatuhkan kartu nama asliku di dompet Devan. Kartu nama itu hanya bertuliskan, Aparamita, Dewan Eksekutif. Devan menemukannya dan bertanya padaku, siapa ini, sayang? Temanmu ya? Kok keren sekali kartunya. Aku dengan cepat merebutnya. Ah, itu kartu nama palsu, Mas. Aku iseng-iseng buat untuk lucu-lucuan. Pura-pura jadi bos. Devan yang terlalu polos itu hanya tertawa dan berkata, wah, kamu ini ada-ada saja. Aku hanya bisa menghela napas lega. Bersyukur Devan tidak punya waktu untuk mencari tahu apa itu Dewan Eksekutif Aruna Nusantara Group di internet.
Aku benar-benar harus menyewa tim khusus untuk mengontrol informasi di internet. Hanya untuk memastikan wajahku sebagai Shadow CEO tidak muncul di halaman utama Google. Namun, pengorbananku untuk mempertahankan kebohongan ini menelan biaya yang mahal. Harga diriku. Setiap kali Kisha menyindir statusku, setiap kali Madam Nirmala memandangku dengan tatapan jijik, aku menatap Devan, berharap ia akan melakukan sesuatu, apapun. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh pembelaan. Tetapi Devan selalu memilih jalan yang sama. Diam, menunduk, dan kemudian meminta maaf secara pribadi saat kami sudah berdua. Maafkan ibu dan Kisha ya. Sayang. Kamu tahu, mereka hanya khawatir aku tidak bahagia. Aku selalu bertanya-tanya, apakah kebahagiaannya lebih penting daripada harga diriku? Apakah ia benar-benar mencintaiku karena aku? Atau karena ia takut melawan ibunya? Aku tidak pernah tahu, dan aku takut untuk mencari tahu. Minggu-minggu menjelang pernikahan Kisha semakin meningkatkan ketegangan. Kisha kini bekerja di PT Sentosa Jaya, sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Sejak mendapat posisi di sana, tingkat kesombongannya melambung tak terbatas. Kisha sering sekali datang ke rumah kami, memamerkan gaji, bonus, dan koneksi barunya. Aku ini loh, Alisa, bisa dapat posisi di sini karena aku pintar. Bukan karena nepotisme atau orang dalam. Kamu kan tidak mengerti hal-hal seperti ini. Bisanya cuma di rumah. Aku tersenyum tipis. PT Sentosa Jaya adalah anak perusahaan yang diakuisisi oleh Aruna Nusantara Group 3 tahun lalu. Sebuah proyek ambisius yang kutangani langsung. Kisha bekerja di bawah direktur utama yang baru kutunjuk, Pak Raditya. Ironisnya, Kisha sedang mati-matian menyombongkan diri di hadapan wanita yang secara teknis adalah atasan dari atasannya. Sudah, kamu fokus saja ya, Lisa. Nanti di hari pernikahanku, kamu tidak usah repot-repot berdandan. Kamu kan tugasnya bantu-bantu di belakang panggung. Jangan sampai tamuku bingung, mana pengantin, mana panitia konsumsi. Kisha berkata dengan tawa mengejek. Devan hanya menatapku dengan tatapan yang selalu sama. Tatapan, sabar ya, sayang. Malam itu, setelah Kisha pergi, aku duduk termenung di sofa kecil kami. Aku menatap Devan yang sedang sibuk dengan ponselnya. Aku merasa lelah, sangat lelah. Kebohongan ini, demi sebuah cinta murni, telah memenjarakanku dalam kebohongan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Aku mendapatkan Devan, ya, tetapi dengan harga yang aku bayar. Apakah ini benar-benar cinta murni yang kakekku inginkan? Atau apakah ini hanyalah sebuah eksperimen yang gagal, di mana aku memilih pria yang ternyata terlalu lemah untuk menjadi seorang suami? Pernikahan Kisha akan menjadi batas akhir. Aku memutuskan, apapun yang terjadi pada hari itu, entah aku akhirnya dibela oleh Devan atau dipermalukan lagi, aku akan mengakhiri sandiwara ini. Aku harus tahu kebenaran. Bahkan jika itu berarti menghancurkan pernikahan yang kubangun dengan susah payah. Aku harus memilih antara mempertahankan cinta yang lemah lembut ini, atau mengambil kembali tahta dan harga diriku. Dan aku sangat siap untuk bertarung. Grand Imperial Ballroom telah disulap menjadi sebuah fantasi kemewahan yang berlebihan, mencerminkan ambisi Kisha dan Madam Nirmala. Langit-langit tinggi dihiasi rangkaian bunga segar yang menjuntai. Kristal raksasa berkilauan membiaskan cahaya keemasan, dan musik orkestra mini memainkan alunan klasik yang mahal. Kisha berdiri di pelaminan, tampak bersinar dalam gaun putih megah bertahtakan Swarovski yang berkilau. Ia melambaikan tangan dengan keangkuhan yang tak tertahankan, menikmati setiap detik perhatian yang ia dapatkan. Aku berdiri di sudut ruangan, jauh dari keramaian, tepat di samping area buffet seperti yang Madam Nirmala instruksikan. Aku ditugaskan mengawasi ketersediaan air minum dan memastikan piring kotor segera diangkat. Tugas yang seharusnya menjadi milik koordinator acara. Pakaianku jauh dari kesan pesta. Madam Nirmala menyerahkan padaku sebuah bungkusan plastik kusam pagi itu. Di dalamnya, terdapat kebaya model lama berwarna coklat pudar. Bahannya kasar dan sudah terlihat berbulu di beberapa tempat. Ini kamu pakai, perintah Madam Nirmala tanpa menoleh. Sibuk merapikan tiara Kisha.
Itu kebaya ibu waktu masih gadis. Daripada kamu pakai bajumu yang seperti seragam kantor itu, nanti kamu malu-maluin keluarga di depan tamu-tamu penting Kisha. Pakai itu, biar terlihat sopan. Kisha tertawa mengejek, suaranya nyaring dan tajam. Iya, Mas Devan. Lagian, Alisa kan tugasnya di belakang saja nanti. Bantu-bantu. Enggak usah dandan berlebihan. Nanti tamuku bingung. Mana pengantin? Mana panitia konsumsi? Kalimat itu menusukku tepat di ulu hati. Itu bukan sekadar penghinaan terhadap penampilan, tetapi penegasan status sosialku yang mereka anggap rendah. Aku menatap Devan, mencari sedikit saja pembelaan. Ia melihat kebaya lusuh di tanganku, lalu menatap ibunya, wajahnya pucat. Bu, apa tidak ada yang lain? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Itu kan modelnya. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Madam Nirmala sudah menyemburnya. Model apa? Devan? Bagus. Kamu mau istrimu mempermalukan kita? Sudah, Alisa. Jangan banyak protes. Pakai saja. Ibu sudah berbaik hati meminjamkanmu baju. Aku mengambil kebaya itu. Hatiku dingin membeku. Devan kembali menunduk, menghindari tatapanku. Kepentingan Alisa, sang istri, selalu berada di urutan terakhir, di bawah kepentingan ibu dan adik perempuannya. Aku mengganti pakaian di toilet lobi. Saat bercermin, aku nyaris tidak mengenali diriku. Wanita di pantulan itu tampak kuyu, menyedihkan, dan kalah. Persis seperti yang diinginkan keluarga Wijaya. Aku membiarkan pandangan aneh dari beberapa tamu melintasiku. Beberapa mungkin mengira aku staf catering dengan seragam yang salah. Aku membiarkannya. Sementara di seberang ruangan, Devan terlihat tertawa lepas bersama teman-temannya, sengaja tidak melihat ke arahku. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti. Pembawa acara mengumumkan dengan suara lantang, mengundang semua mata ke pintu utama. Dan hadirin sekalian, mari kita sambut tamu kehormatan kita di malam hari ini. Beliau yang kita hormati, Direktur Utama PT Sentosa Jaya, Bapak Raditya. Kisha yang semula duduk di pelaminan langsung berdiri tegak. Senyumnya merekah lebar, tegang dan kaku. Seorang pria berusia akhir 40-an, mengenakan setelan jas biru tua yang elegan dan berwibawa, berjalan masuk. Itu adalah Pak Raditya. Kisha mengabaikan suaminya, bergegas turun dari pelaminan dan setengah berlari menyambut bosnya. Pak Raditya. Ya ampun, terima kasih banyak sudah datang. Saya nervous banget, Pak. Kisha menyambutnya dengan berlebihan, nyaris membungkuk. Aku mengamati interaksi itu dari jauh, menahan senyum sinis. PT Sentosa Jaya adalah anak perusahaan divisi teknologi Aruna Nusantara Group. Aku sendiri yang menyetujui laporan kinerjanya bulan lalu. Ironis sekali. Kisha sedang mati-matian mencari muka di depan seseorang yang secara teknis adalah bawahan dari wanita yang sedang berdiri di sudut ruangan, memakai kebaya kusam. Alisa. Suara melengking Madam Nirmala memecah lamunanku. Ibu mertuaku memberi isyarat dengan tangannya, menunjuk gelasnya yang kosong. Haus. Cepat ambilkan air. Aku menghela napas. Aku mengambil segelas air mineral dari meja buffet dan mulai berjalan melintasi kerumunan, menuju meja Madam Nirmala. Untuk sampai ke sana, aku harus melewati Kisha yang masih asyik berceloteh riang dengan Pak Raditya. Iya, Pak, saya memang punya visi besar. Saya yakin saya bisa jadi manajer termuda di sana. Kisha berkata bangga. Saat aku berjalan melewatinya, Kisha tiba-tiba melihatku. Matanya menyipit, menatap kebaya kusam dan gelas air di tanganku. Sebuah ide kejam yang muncul secara impulsif melintas di wajahnya. Kisha tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram lenganku dengan kasar. Aku terkejut. Air di gelas hampir tumpah. Nah, Pak Raditya, pas banget, seru Kisha. Tawanya nyaring dan menarik perhatian beberapa tamu di dekat mereka. Pak Raditya menoleh, sedikit terganggu oleh interupsi itu. Devan dan Madam Nirmala melihat adegan itu dari meja mereka. Madam Nirmala tersenyum bangga, mengira Kisha sedang mengakrabkan kami. Devan,
Sebaliknya, tampak pucat. "Bos, kenalkan." Kisha menarikku lebih dekat ke depan Pak Raditya. Memutarku sedikit seolah sedang memamerkan barang. Ia menunjuk wajahku dengan dagunya. "Ini," katanya dengan nada merendahkan yang dibuat lucu. "Pembantuku di rumah, Alisa. Dia yang bantu-bantu semua di sini. Rajin, kan?" Keheningan sesaat melanda area itu. Beberapa tamu yang mendengar tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tetapi tatapan mata Kisha tidak bercanda. Itu adalah tatapan kemenangan yang kejam. Wajahku memerah padam. Penghinaan di kamar rias tadi adalah satu hal. Tetapi ini di depan umum. Di depan orang asing. Aku dipermalukan di titik terendah. Aku menatap Devan, suamiku, memohon dengan mataku. "Lakukan sesuatu. Katakan sesuatu." Devan hanya menundukkan kepalanya. Pura-pura sibuk memperbaiki dasinya. Hatiku yang selama ini retak, kini hancur berkeping-keping. Aku menarik napas. Aku sudah muak bersabar. Aku mengangkat daguku, menatap Kisha dengan mata yang tidak lagi sendu. "Kisha, aku." "Selamat malam, Nyonya Paramita." Suara itu bukanlah suaraku. Itu suara berat, penuh keraguan, dan ketakutan. Sebelum aku sempat menjawab Kisha, Pak Radityalah yang berbicara. Bos Kisha itu tidak lagi menatap Kisha. Dia menatapku. Matanya yang tadi sopan dan profesional, kini terbelalak lebar. Wajahnya yang tenang mendadak pucat pasi. Ia menatapku, lalu ke kebaya kusam yang kukenakan, lalu kembali ke wajahku. Seolah baru saja melihat hantu. Kisha membeku. Tawanya lenyap. "Bos, Bapak kenal dia?" Pak Raditya tidak menjawab Kisha. Pikirannya berpacu, mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Nyonya Paramita, sang pemilik bayangan, pewaris tunggal Aruna Nusantara Group. Dia hanya pernah melihatku sekali dalam rapat Dewan Rahasia, setahun yang lalu. Dan sekarang, aku berdiri di sini, di sebuah pesta pernikahan, mengenakan kebaya lusuh dan baru saja disebut pembantu oleh salah satu karyawan barunya. Karir cemerlangnya, reputasinya, masa depannya, semua melintas di depan matanya. Kisha tidak hanya menghina seorang wanita. Ia baru saja menghina sumber dari seluruh gaji mereka. "Bos, kenapa diam? Bapak kenal sama dia?" Desak Kisha lagi, mulai panik. Tawa para tamu di sekitar kami sudah mati. Mereka semua bisa merasakan perubahan suhu di ruangan itu. Di mejanya, Devan merasakan firasat buruk yang menusuk perutnya. Ia melihat pucatnya wajah Pak Raditya. Ia melihat ekspresi Alisa yang anehnya tenang. Terlalu tenang. Aku menarik napas perlahan. Permainan telah berakhir. Entah aku suka atau tidak, rahasia ini akan terbongkar malam ini. Dan itu akan menjadi pengungkapan yang paling dramatis. Pak Raditya mengabaikan Kisha. Ia mengabaikan bisikan para tamu. Dengan gerakan yang kaku karena syok, ia mengambil langkah maju, melewati Kisha seolah adik iparku itu tidak ada. Ia berhenti tepat satu langkah di depanku. Lalu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Pak Raditya, Direktur Utama PT Sentosa Jaya yang angkuh dan dihormati, pria yang fotonya baru saja dimuat di majalah bisnis terkemuka, membungkukkan badannya dalam-dalam. Bukan sekadar anggukan sopan. Itu adalah bungkukan 90 derajat dari pinggang. Sebuah gestur penghormatan tertinggi, tanda ketundukan absolut. "Nyonya Paramita," ucapnya lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan bergetar karena panik. "Maafkan saya, Nyonya. Saya sama sekali tidak tahu. Saya tidak menyangka akan bertemu Nyonya di acara ini. Ini suatu kehormatan yang tak terkira, Nyonya." Jika tadi hanya hening, kini ruangan itu seperti disedot seluruh udaranya. Kisha terhuyung mundur selangkah. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ya Tuhan! Dia panggil apa? Kenapa Pak Raditya membungkuk seperti itu? Aku menatap puncak kepala Pak Raditya yang tertunduk. Aku merasa sedikit kasihan pada pria itu. Ini bukan salahnya. Pak Raditya, kataku,
Suaraku terdengar jelas di tengah keheningan. Tenang, berwibawa, dan dingin. Sangat berbeda dengan suara lirih Alisa si pembantu beberapa detik lalu. Silakan tegakkan badan. Tidak perlu seformal itu. Pak Raditya menegakkan tubuhnya, tetapi wajahnya masih pucat dan penuh rasa bersalah. Ia menatap kebaya kusam yang kukenakan dengan ngeri. Nyonya, pakaian Nyonya. Oh, ini. Aku tersenyum tipis, melirik kebaya coklat itu. Hadiah dari keluarga. Senyum tipis itu lebih menakutkan bagi Pak Raditya daripada bentakan apapun. Tidak. Jeritan Kisha memecahkan suasana. Ia tidak bisa menerima ini. Ini merusak pestanya. Ini merusak citranya. Bos, apa yang Bapak lakukan? Kisha kini benar-benar histeris. Ia melangkah maju dan menarik-narik lengan jas Pak Raditya. Kenapa Bapak membungkuk pada pembantu ini? Bapak salah orang. Ini pasti salah orang. Madam Nirmala dan Devan sudah berlari kecil menghampiri kami. Kisha, ada apa? Tanya Madam Nirmala. Napasnya tersengal. Dan kamu, Alisa, kamu apakan tamu Kisha? Kamu bikin ulah apa lagi? Madam Nirmala langsung menyalahkanku. Seperti biasa. Devan mencoba menengahi. Wajahnya penuh kebingungan. Maaf, Pak. Ini istri saya, Alisa. Mungkin Bapak salah. Kisha menunjukku dengan jari gemetar. Bos, ini Alisa, istri Mas Devan. Dia pengangguran. Dia cuma lulusan akademi. Saya bilang dia pembantu. Itu karena itu kenyataannya. Kisha memohon padaku, matanya melotot, memintaku untuk mengonfirmasi kebohongan yang selama ini Kisha yakini. Pak Raditya menepis tangan Kisha dari lengannya dengan kasar. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah. Amarah pada Kisha, karyawan baru yang bodoh ini telah membahayakan segalanya. Lulusan akademi? Desis Pak Raditya, menatap Kisha dengan mata menyala. Pengangguran? Ya, dia tidak bekerja. Kerjanya cuma di rumah, menumpang hidup pada kakak saya. Teriak Kisha. Pak Raditya tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Menumpang hidup? Astaga, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kisha. Apa maksud Bapak? Pak Raditya memandang berkeliling. Para tamu kini sudah membentuk lingkaran kecil di sekitar kami. Ponsel di tangan siap merekam. Kisha. Pak Raditya memulai. Suaranya kini formal dan dingin. Dia sedang dalam mode pengendalian kerusakan. Dia harus menjauhkan dirinya dari bencana ini. Kamu sangat bangga bekerja di PT Sentosa Jaya, bukan? Kisha yang kini mulai menangis karena frustrasi dan bingung, mengangguk cepat. Iya, Pak, iya. Kamu tahu, potong Pak Raditya. PT Sentosa Jaya adalah perusahaan teknologi terdepan. Tapi, apakah kamu pernah repot-repot mencari tahu siapa pemilik perusahaan kita? Kisha terdiam. Tentu saja, dia tidak tahu. Dia hanya tahu nama bosnya dan besaran gajinya. PT Sentosa Jaya, lanjut Pak Raditya. Suaranya kini terdengar seperti sedang memberi kuliah. Hanyalah satu titik kecil di galaksi besar. Kami adalah anak perusahaan. Satu dari mungkin 100 lebih anak perusahaan lain di bidang properti, retail, dan teknologi. Devan, yang berdiri di sebelah Kisha, mulai gemetar. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Retail? Properti? Perusahaan induk itu, Pak Raditya mengambil jeda dramatis, adalah Aruna Nusantara Group. Nama itu seperti sambaran petir di siang bolong. Aruna Nusantara Group, konglomerasi terbesar di negara ini. Nama yang identik dengan kekayaan yang tak terhitung. Mulut Madam Nirmala terbuka. Aruna? Kisha menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Pak Raditya menatap Kisha seolah wanita itu adalah makhluk paling bodoh di bumi. Hubungannya adalah... Ia berbalik lagi menghadapku. Ia tidak membungkuk kali ini, tetapi ia menundukkan kepalanya dengan hormat. Kisha, Madam Nirmala, Devan, kenalkan. Katanya, suaranya menggema.
Beliau adalah atasan saya, dan atasan dari atasan saya. Beliau adalah orang yang menandatangani surat pengangkatan saya sebagai direktur utama. Pak Raditya mengulurkan tangannya ke arahku, memperkenalkanku pada keluargaku sendiri. Beliau adalah Nyonya Alisa Paramita, pewaris tunggal, CEO, dan pemilik sah dari seluruh Aruna Nusantara Group. Suara pecah terdengar nyaring di tengah keheningan total ballroom. Bukan gelas yang jatuh, melainkan gelas champagne yang terlepas dari genggaman Madam Nirmala. Gelas itu menghantam lantai marmer, pecah berkeping-keping, suaranya seperti ledakan bom di tengah kebekuan. Madam Nirmala menatapku. Wajahnya yang semula angkuh kini pucat pasi, lebih putih dari gaun pengantin Kisha. Bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata, pemilik. Ia teringat semua hinaannya selama 3 tahun, istri pengangguran, tidak berpendidikan, pembawa sial. Ia teringat kebaya kusam yang dilemparkannya pagi tadi. Dunia Kisha runtuh. Bohong. Pekiknya. Suaranya pecah dan histeris. Itu tidak mungkin bohong. Mas Devan, bilang sama mereka semua. Bilang kalau itu bohong. Mas, istrimu itu pengangguran kan? Dia yatim piatu miskin, kan? Bilang, Mas. Kisha berlari ke arah Devan dan mengguncang-guncang tubuh kakaknya. Devan hanya diam, tubuhnya membeku. Ia menatapku, istrinya yang sederhana, istrinya yang selalu ia minta untuk bersabar demi ibunya. Semua kepingan puzzle aneh selama 3 tahun pernikahan kami kini menghantam Devan sekaligus. Aku yang tiba-tiba harus menjenguk teman sakit di luar negeri, rapat dewan direksi rahasia. Aku yang menolak saat dia ingin membelikanku ponsel baru, padahal ponsel lamaku adalah model custom keluaran terbaru yang harganya fantastis. Aku yang tampak tenang setiap kali keluarganya menghina latar belakangku yang miskin. Devan menyadari, aku tidak miskin. Itu benar, lirih Devan, nyaris tak terdengar, tercekat oleh rasa malu dan ngeri yang luar biasa. Kisha melepaskan genggamannya, menatapku dengan mata melotot. Tidak percaya. Madam Nirmala terhuyung, berpegangan pada meja terdekat. Aku menatap Pak Raditya. Pak Raditya, kataku, suaraku kembali tenang dan berkuasa, suara seorang CEO. Terima kasih sudah hadir. Kehadiran Anda sangat mencerahkan. Pak Raditya menelan ludah. Nyonya, soal karyawan saya ini, Kisha saya akan. Aku yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan. Potongku. Urus masalah internal ini besok di jam kerja. Jangan merusak pesta pernikahan adik iparku lebih jauh lagi. Setiap kata, adik iparku, terdengar seperti tamparan bagi Kisha. Pak Raditya mengangguk cepat. Tentu, Nyonya. Tentu saja. Saya permisi dulu. Selamat malam, Nyonya Paramita. Ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari ballroom seolah dikejar hantu. Ia harus segera menghubungi tim HRD-nya. Kini, tinggallah aku berhadapan dengan 3 anggota keluarga yang membeku. Kisha yang terisak histeris, Madam Nirmala yang gemetar hebat memegangi dadanya, dan Devan yang menatapku seolah aku adalah orang asing. Para tamu berbisik-bisik, ponsel mereka terangkat, merekam drama keluarga terkaya di Metropolis Jaya. Aku menghela napas panjang. Aku berjalan tenang ke meja terdekat, meletakkan gelas air yang sedari tadi kupegang. Aku tidak lagi membutuhkannya. Ironisnya, di bawah cahaya lampu ballroom, kebaya coklat lusuh yang kupakai kini tampak seperti jubah seorang ratu yang sedang menyamar. Aku menatap Kisha, lalu Madam Nirmala, dan terakhir, Devan. Nikmati sisa pestamu, Kisha, ucapku pelan. Dan Mas Devan, sepertinya kita perlu bicara, tapi tidak malam ini. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Aku tidak berjalan ke pojok ruangan atau ke area catering. Aku berjalan lurus membelah kerumunan tamu yang terbelalak. Punggungku tegak, daguku terangkat. Aku berjalan melintasi ballroom yang megah itu, lurus menuju pintu keluar utama, meninggalkan kehancuran, kebisuan, dan pesta pernikahan yang telah berubah menjadi neraka bagi Kisha. Aku berjalan menuju lobi hotel yang ramai. Tatapan para tamu dan staf hotel mengikutiku seperti sorot lampu.
Kebaya kusam itu kini terasa seperti baju zirah yang baru saja memenangkan perang. Aku menekan tombol lift. Nyonya Paramita, tunggu. Suara panik itu milik Pak Raditya. Ia berlari kecil, menahan pintu lift dengan tangannya yang gemetar. Aku membiarkannya masuk. Pintu lift tertutup, membungkus kami dalam keheningan yang canggung. Aku menekan tombol R untuk Roof Garden. Nyonya, demi Tuhan, saya minta maaf. Pak Raditya memulai, suaranya tercekat. Saya tidak tahu menahu soal perlakuan itu. Kisha itu karyawan baru. Nyonya, dia tidak mencerminkan perusahaan Anda. Anda mencerminkan perusahaan Anda, Pak Raditya. Potongku. Suaraku datar. Mataku menatap lurus ke pintu lift. Tidak, Nyonya. Perilakunya aib. Ini aib bagi PT Sentosa Jaya. Saya akan segera mengambil tindakan. Saya akan pastikan. Jangan, kataku. Pak Raditya tertegun. Jangan. Jangan malam ini. Anda akan merusak pesta pernikahan. Biarkan dia menikmati malamnya. Besok pagi, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Aku tidak suka mencampur-adukan urusan bisnis dan pribadi. Selama 3 tahun aku berhasil memisahkannya. Tapi malam ini, karyawan Anda di pesta pribadinya menyeret nama perusahaan Anda dengan menghina saya di depan Anda. Dia yang memulainya. Aku tersenyum tipis. Aku harap kinerja Kisha di kantor tidak mencerminkan perilakunya malam ini. Karena jika iya, itu artinya standar rekrutmen Anda perlu ditinjau ulang. Itu adalah pukulan ganda. Aku tidak hanya mengkritik Kisha, tetapi juga Pak Raditya. Saya mengerti, Nyonya. Pak Raditya menelan ludah. Saya jamin standar kami tinggi. Ya, Kisha adalah sebuah kehilafan, sebuah anomali. Tidak akan terulang lagi. Saya akan meninjau ulang kontraknya besok pagi. Bagus, kataku. Sekarang, jika Anda permisi, aku perlu bicara dengan suamiku. Pak Raditya membungkuk lagi. Tentu, Nyonya. Selamat malam. Sekali lagi, maafkan saya. Ia bergegas kembali ke lift, seolah baru saja lolos dari maut. Aku ditinggal sendirian di taman atap yang sunyi, memandang kerlip lampu kota metropolis Jaya. Babak pertama selesai. Sekarang, babak yang paling sulit. Aku tidak kembali ke ballroom. Aku berjalan menuju kamar hotel standar yang disediakan untuk keluarga, sebuah kamar di lantai 3, jauh dari suite mewah Kisha di lantai 12. Aku membuka pintu, masuk, dan menyalakan lampu. Ruangan itu kecil dan berbau pengharum ruangan lemon murahan. Simbol hidupku bersama Devan, sebuah kepura-puraan yang sempit. Aku baru saja akan melepas kebaya kusam itu ketika pintu kamar dibanting terbuka. Devan berdiri di sana. Wajahnya bukan lagi pucat, tetapi merah padam. Matanya menyala-nyala. Ini bukan Devan yang lemah lembut yang ku kenal. Ini adalah Devan yang merasa sangat terhina. 3 tahun, teriaknya. Suaranya serak. Ia membanting pintu hingga tertutup. Aku berbalik menghadapinya. Punggungku lurus. 3 tahun apa, Mas? 3 tahun kamu bohong sama aku. Devan melangkah maju, menunjuk wajahku. Alisa Paramita, CEO Aruna Nusantara Group. Kamu mempermainkan aku. Kamu mempermainkan seluruh keluargaku. Aku menatap jari telunjuknya yang gemetar. Turunkan tanganmu, kataku dingin. Jangan suruh-suruh aku. Aku suamimu. Atau kamu lupa? Mungkin kamu pikir aku salah satu dari direkturmu yang bisa kamu perintah. Aku tidak pernah berbohong padamu, Mas, kataku. Suaraku mulai bergetar karena emosi yang kutahan. Tidak bohong. Devan tertawa histeris. Kamu bilang kamu yatim piatu. Kamu bilang kamu lulusan akademi. Kamu bilang kamu kerja serabutan di biro arsip kecil. Itu semua apa namanya kalau bukan bohong? Aku memang yatim piatu. Ayah dan ibuku meninggal saat aku kuliah. Kakekku yang membesarkanku. Balasku. Suaraku meninggi. Dan aku memang bekerja di biro arsip itu.
Aku memulainya dari sana. Aku ingin tahu perusahaanku dari bawah. Aku tidak berbohong soal itu. Tapi kamu tidak bilang kalau kamu pemiliknya. Memang itu penting. Tentu saja penting, teriak Devan. Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Seperti badut. Selama ini ibuku, Kisha, mereka menghinamu, dan kamu diam saja. Kamu membiarkan mereka. Kamu membiarkan aku terlihat seperti suami tidak becus yang tidak bisa membela istrinya. Padahal istrinya. Ia kehabisan kata-kata. Terlalu marah untuk mengartikulasikan betapa kecilnya ia merasa saat ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku menatap Devan. Kemarahanku yang tadi dingin, kini meledak menjadi api. Aku membiarkanmu, bisikku. Suaraku berbahaya. Aku membiarkanmu? Ya. Kamu di mana tadi, Mas Devan? Teriakku. Suaraku pecah. Air mata yang kutahan selama 3 tahun akhirnya tumpah. Di mana kamu 3 jam yang lalu? Waktu ibumu melemparkan kebaya bekas ini ke mukaku di depan semua orang. Aku mencengkeram kain kusam itu. Di mana kamu? Waktu Kisha tertawa dan bilang aku akan mempermalukanmu? Kamu di sana. Kamu melihatnya. Dan kamu diam. Kamu pura-pura sibuk dengan ponselmu. Devan mundur selangkah. Terkejut oleh ledakan emosiku. Dan tadi, lanjutku, air mataku mengalir deras. Di mana kamu? Waktu adikmu di hari pernikahannya menarikku dan menyebutku pembantu di depan bosnya. Di depan ratusan tamu? Kamu ada di sana. Kamu mendengarnya. Dan kamu diam. Kamu menunduk. Kamu sibuk dengan dasimu. Aku kan minta kamu sabar. Aku tidak tahu. Kalau saja aku tahu siapa kamu, aku pasti. Devan tergagap. Aku berhenti menangis seketika. Wajahku yang basah oleh air mata kini mengeras. Aku menatap Devan seolah baru pertama kali melihat pria itu. Kalimat terkutuk itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Desesku. Itu dia. Kalau saja aku tahu. Aku tertawa. Tawa yang getir dan penuh rasa sakit. Jadi, kamu akan membelaku hanya jika kamu tahu aku Alisa Paramita? Kamu akan membelaku hanya jika aku kaya raya? Hanya jika aku pemilik Aruna Nusantara Group? Bukan begitu, Mas. Bukan begitu, Risa. Maksudku. Lalu apa? Aku melangkah maju. Kini aku yang menunjuk Devan. Kamu tidak akan membelaku hanya karena aku Alisa, istrimu, manusia yang harga dirinya diinjak-injak oleh keluargamu setiap hari selama 3 tahun? Aku tidak pantas dibela saat aku miskin? Begitu. Devan tidak bisa menjawab. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatapnya dengan pandangan nanar. Pria yang kucintai. Pria yang kurela tinggalkan segalanya untuknya. Pria yang ternyata sama dangkalnya dengan keluarganya. Aku berjalan ke lemari, mengambil tas selempang kecilku. Aku ingin dicintai apa adanya. Mas, bisikku. Ternyata aku tidak mendapatkan itu. Aku hanya mendapatkan suami yang akan membelaku kalau saja dia tahu. Aku membuka pintu dan berjalan keluar, meninggalkan Devan yang membeku di kamar hotel yang pengap itu. Aku tidak kembali ke apartemen kecil kami. Aku menuju satu-satunya tempat di Metropolis Jaya yang benar-benar menjadi rumahku. Sebuah penthouse duplex di menara apartemen paling eksklusif, tersembunyi dari mata publik. Ini adalah bentengku, tempat di mana aku menjadi Alisa Paramita, bukan Alisa si istri sederhana. Asisten pribadiku, Siska, sudah menungguku. Ia tidak bertanya apa-apa tentang kebaya kusam yang masih kukenakan. Hanya menyajikan teh kamomil dan laporan ringkas pagi hari. Pak Raditya sudah mengirimkan memo internal pagi ini. Nyonya, lapor Siska. Mengumumkan pemutusan hubungan kerja Kisha Anggraini atas dasar pelanggaran etika berat. Beliau juga meminta jadwal untuk bertemu Nyonya hari ini. Batalkan semua jadwalku, Siska. Kataku, suaraku datar dan lelah. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa. Apalagi berurusan dengan masalah kantor.
Bel apartemen berbunyi. Siska melihat interkom. Nyonya, ini Madam Nirmala dan Tuan Devan. Mereka ada di lobi. Aku tersenyum getir. Tentu saja. Mereka datang lebih cepat dari dugaanku. Biarkan mereka naik. Beberapa menit kemudian, Madam Nirmala dan Devan masuk ke dalam penthouse. Mata Madam Nirmala terbelalak. Kemewahan yang ia lihat melampaui imajinasinya. Lantai marmer. Jendela setinggi langit-langit dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Furnitur desainer. Ia menatapku yang kini duduk tenang di sofa bludru mahal, mengenakan jubah tidur sutra. Alisa yang ini 1000 kali lebih menakutkan daripada Alisa yang memakai kebaya lusuh. Madam Nirmala, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, berlari dan mencoba berlutut di depanku. Alisa, nak, tangisnya histeris, lebih kencang dari tangisan Kisha semalam. Ia mencoba memeluk kakiku. Maafkan ibu, nak, ibu salah, ibu hilaf, ibu buta. Maafkan ibu sudah menghinamu selama ini. Ibu tidak tahu, sungguh ibu tidak tahu. Aku berdiri dengan cepat. Jangan lakukan itu, madam. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatiku, hanya rasa lelah yang mendalam. Ibu tidak tahu apa? Tidak tahu kalau aku kaya. Tanyaku pelan. Jadi, kalau aku tetap miskin, semua hinaan itu boleh? Begitu, madam. Tentu saja tidak, nak. Maksud ibu. Madam Nirmala tergagap. Devan hanya berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Ia tidak tidur, sama seperti aku. Kisha, Alisa, kasihan Kisha. Tangis Madam Nirmala kini mengubah taktik. Ia beralih ke poin yang paling ia pedulikan. Dia dipecat. Nak, pekerjaan itu segalanya bagi dia. Dia baru saja menikah. Kasihan suaminya. Tolong, Alisa, telepon bosnya. Minta dia kembalikan pekerjaan Kisha. Ya, ibu mohon. Aku menatap Devan. Kamu tidak mau bicara, Mas? Devan akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata memelas. Alisa, tolonglah. Kasihan Kisha. Pekerjaannya. Hatiku yang semalam retak, kini hancur berkeping-keping tanpa sisa. Setelah semua yang terjadi, setelah pertengkaran kami, Devan datang ke sini bukan untuk meminta maaf padaku, bukan untuk memohon demi pernikahan kami. Ia datang sebagai perantara Kisha. Aku menyadari segalanya dengan jelas. Mereka hanya peduli pada status dan uangku. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan kami. Mereka datang untuk menyelamatkan pekerjaan Kisha. Kasihan. Ulangku pelan. Dulu ibu bilang, kasihan Mas Devan dapat istri pengangguran sepertiku. Sekarang ibu bilang, kasihan Kisha. Lucu sekali. Aku menatap Madam Nirmala. Pekerjaan Kisha adalah urusan profesional. Itu keputusan Pak Raditya berdasarkan etika perusahaan. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kamu bisa, jerit Madam Nirmala. Kamu kan pemiliknya. Justru karena aku pemiliknya, aku tidak bisa, kataku dingin. Dan soal pernikahan. Madam Nirmala dan Devan sama-sama menahan napas. Maafkan ibu, nak, jangan ceraikan Devan. Devan tidak salah apa-apa. Dia suamimu. Dia mencintaimu. Madam Nirmala kembali memohon. Aku menatap suamiku. Mencintaiku? Pria yang berdiri di sana membiarkan ibunya memohon demi pekerjaan adiknya. Alih-alih memohon demi pernikahan kami. Cukup, madam, kataku. Suaraku kini tanpa emosi. Aku tidak akan menceraikan Mas Devan hari ini. Madam Nirmala menghela napas lega. Syukurlah, syukurlah. Tapi, lanjutku, menghentikan kelegaan wanita itu. Aku sudah selesai. Aku menatap Devan lurus-lurus. Aku tidak akan kembali ke rumah kecil kita. Aku tidak akan kembali ke rumah madam. Aku tidak akan pernah lagi menjadi Alisa yang kalian kenal. Kepura-puraan itu sudah berakhir. Aku berjalan mendekati Devan. Aku berdiri di depan suamiku.
Semalam aku meninggalkanmu. Sekarang aku memberimu pilihan. Pilihan apa, Alisa? Bisik Devan. Aku menunjuk sekeliling penthouse itu, ke arah kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya. 1. Ikut aku ke sini. Tinggalkan semuanya. Mulai dari nol, sebagai suamiku Devan, bukan sebagai anak Madam Nirmala atau kakak Kisha. Kita bangun pernikahan yang jujur. Di mana kamu melihatku sebagai istrimu, bukan sebagai dompetmu atau statusmu. Aku berhenti sejenak, menunggunya menyerap kalimat itu. Kemudian aku menunjuk Madam Nirmala yang menatapku dengan ngeri. Atau 2, kembali ke rumah ibumu. Urus Kisha, tenangkan dia. Tetaplah menjadi anak dan kakak yang baik. Tapi jika kamu memilih itu, aku menarik napas panjang. Anggap saja pernikahan kita selesai. Aku akan mengurus surat-suratnya. Devan gemetar. Ini adalah ultimatum. Bukan ancaman, tapi penawaran yang jujur. Aku telah membuka semua kartuku. Alisa, kamu tidak bisa. Aku bisa. Aku sudah melakukannya. Kataku. Pikirkan baik-baik. Mas, aku beri kamu waktu 24 jam. Kamu tahu di mana aku berada. Aku berbalik, tidak lagi memandang Devan atau Madam Nirmala. Siska, tolong antar tamuku ke bawah. Aku berjalan menuju ruang kerjaku, sebuah ruangan dengan pintu kayu ek besar yang kokoh. Aku membukanya, masuk, dan menutup pintu itu dengan pelan namun mantap. Devan ditinggalkan di ruang tamu yang mewah itu, membeku. Ia berdiri di antara ibunya yang menangis ketakutan, dan pintu ruang kerjaku yang tertutup. Pintu yang memisahkan kehidupan lamanya dan masa depannya. Ia harus memilih, dan ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 24 jam ultimatum Alisa untuk Devan terasa seperti seumur hidup bagi Kisha dan Madam Nirmala. Setelah Devan pergi, meninggalkan mereka di lobi mewah penthouse itu, kehancuran terasa nyata. Mereka terpaksa check out dari suite hotel dengan menanggung malu yang tak terlukiskan. Para staf hotel yang 2 hari lalu membungkuk hormat, kini menatap mereka dengan tatapan sinis. Semua orang tahu, berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Kejadian itu bukan lagi sekadar gosip. Itu adalah berita utama di portal-portal hiburan dan bisnis kota Metropolis Jaya. CEO Aruna menyamar jadi pembantu, dipermalukan adik ipar di resepsi mewah. Video buram yang direkam tamu undangan menunjukkan Kisha dengan angkuh menarik Alisa dan menyebutku pembantu, menjadi viral. Wajah terkejut Pak Raditya, bungkukan hormatnya yang absolut, dan pekikan histeris Kisha menjadi tontonan nasional. Kisha Anggraini seketika menjadi meme, simbol keangkuhan yang menerima karma instan. Dunia sosialita yang mati-matian Kisha masuki menutup pintunya rapat-rapat. Grup obrolan elit yang baru saja menerimanya tiba-tiba mengeluarkannya tanpa sepatah kata pun. Teman-teman yang kemarin memuji gaun pengantinnya hari ini tidak mengangkat teleponnya. Reputasi Kisha dan Madam Nirmala sudah radioaktif. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Suami Kisha, yang menikahinya karena koneksi dan citra suksesnya, jauh lebih kejam. Kisha bahkan belum sempat memindahkan barang-barangnya ke apartemen mewah suaminya. Pria itu mengiriminya pesan singkat, dingin dan bernada bisnis. Keluargaku tidak mau berbisnis dengan siapapun yang punya masalah dengan Nyonya Paramita. Pengacaraku akan mengurus pembatalan pernikahan. Jangan hubungi aku lagi. Pembatalan, bukan perceraian. Seolah pernikahan 2 hari itu adalah transaksi bisnis yang gagal. Kisha dicampakan. Dia mencampakan aku, Bu. Kisha meraung-raung di ruang tamu rumah kecil peninggalan ayahnya. Rumah yang dulu ia benci dan anggap memalukan. Dia mencampakan aku. Karirku, pernikahanku, semuanya gara-gara perempuan ular itu. Hus, jangan sebut nama itu lagi. Bentak Madam Nirmala. Tangannya gemetar. Ia takut dinding pun bisa mendengar. Dalam keputusasaan, Kisha mencoba menghubungi beberapa perusahaan pesaing PT Sentosa Jaya, berpikir ia bisa menjual keahliannya. Responsnya sama, seperti sebuah skrip yang terkoordinasi. Maaf,
Kisha, kami sudah melihat CV-mu, tapi kami tidak bisa menerima. Menghina Nyonya Paramita di depan umum itu sama saja bunuh diri karir. Kariermu sudah di blacklist dari seluruh industri. Telepon ditutup. Kisha menatap nanar ke dinding kusam rumahnya. Dipecat, dicampakan, diasingkan, dan di blacklist dari seluruh industri. Ini bukan hanya kejatuhan, ini adalah kehancuran total. Madam Nirmala sendiri tidak jauh berbeda. Tanpa dukungan finansial dari Devan dan tanpa gaji Kisha, mereka tidak mampu lagi membayar cicilan rumah lama. Mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di gang sempit. Tipe tempat yang dulu selalu mereka hina. Madam Nirmala, yang terbiasa dilayani, kini harus pergi ke pasar sendiri, menawar harga sayuran. Ia harus memasak dan mencuci sendiri. Kesan humor, jeda Madam Nirmala, yang seumur hidupnya hanya mengenal mentega impor, pernah mencoba membeli mentega curah di pasar. Ia kembali dengan menangis karena penjualnya tidak mau melayaninya dengan sebutan, Nyonya, dan malah memanggilnya, Bu Haji. Ia bahkan mencoba membayar sayuran dengan kartu kredit platinum lamanya, yang tentu saja sudah dibekukan karena tidak ada dana. Aku mendengar cerita ini dari sopir lamaku yang kebetulan berpapasan dengannya, dan aku hanya bisa tersenyum masam. Dunia telah berputar, dan ketinggian yang dulu mereka nikmati kini menjadi kedalaman yang menyakitkan. Madam Nirmala hidup dalam penyesalan yang menggerogoti. Bukan penyesalan tulus karena telah menyakitiku, tetapi penyesalan dangkal karena telah salah menghina orang yang sangat kaya. Penyesalan itu menjadi racun hariannya. Kisha adalah tragedi terbesarnya. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia terpaksa mengambil pekerjaan, satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya, kasir di sebuah supermarket grosir. Kisha yang angkuh, yang dulu memakai sepatu kristal, kini harus memakai seragam polyester berwarna oranye yang panas dan topi konyol. Suatu hari, rombongan teman sosialita lamanya masuk ke supermarket itu. Mereka melihat Kisha di meja kasir. Kisha menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu yang membakar. Saat ia memindai barang-barang belanjaan mewah mereka, ia akhirnya merasakan apa yang dulu kurasakan. Diremehkan, tidak terlihat, dan dipermalukan. Totalnya Rp3.800.000, bisiknya saat menyebutkan total belanjaan. Karma telah lunas terbayar. Sementara kehancuran Kisha dan Madam Nirmala terjadi, di penthouse eksklusif, aku menjalani waktu 24 jam terberatku. Aku tidak bisa bekerja. Pikiranku dipenuhi oleh Devan. Ultimatum itu bukan hanya untuk menguji dirinya, tetapi juga untuk melindungi hatiku sendiri. Jika ia memilih keluarga lamanya, aku akan tahu bahwa cinta yang kucari selama ini memang tidak murni, dan aku harus melanjutkan hidup. Jika ia memilihku, aku akan mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali pernikahan di atas dasar kejujuran. Waktu terus berdetak. Aku duduk di sofa, menatap jam dinding yang elegan. Setiap menit terasa seperti jarum yang menusuk. Aku tahu, Devan adalah pria yang baik, tetapi ia adalah pria yang lemah. Aku berdoa, sangat berharap, bahwa di bawah tekanan ini, ia akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sore itu, sekitar 1 jam sebelum batas waktu berakhir, bel apartemenku berbunyi. Aku menarik napas dalam-dalam. Siska melihat interkom. Nyonya, Tuan Devan sudah datang. Dia sendirian. Aku mengangguk. Suruh dia naik. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan tentang uang atau tahta. Ini tentang diriku. Alisa, setelah semua yang kulewati, inilah momen kebenaran. Pintu lift berdenting. Aku menanti Devan di ruang tamu. Jantungku berdetak tak keruan. Saat pintu lift terbuka dan ia melangkah keluar, aku melihatnya. Ia tidak mengenakan jas kantornya yang biasa. Ia hanya memakai kaos oblong yang sedikit kusut dan celana panjang kaki. Ia membawa sebuah ransel kecil, yang kuperkirakan hanya berisi beberapa helai pakaian. Ia tidak tampak seperti suami seorang CEO raksasa korporasi. Ia tampak seperti pria hancur yang baru saja berjalan puluhan kilometer, mencari penebusan. Devan tidak mengatakan apa-apa.
Matanya yang semalam penuh amarah kini dipenuhi kantung hitam karena tidak tidur. Tetapi tatapannya jujur dan penuh kesadaran. Ia berjalan pelan ke arahku. Aku menahan napas, menunggu apakah ia akan mengucapkan kata-kata pembelaan untuk Kisha atau Madam Nirmala. Tetapi Devan tidak melakukannya. Ia berhenti di hadapanku, di tengah kemewahan ruang tamu yang dingin ini. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ia berlutut. Bukan seperti ibunya yang berlutut memohon kekayaan. Devan berlutut di kedua lututnya, seperti seorang ksatria yang bersumpah setia. Aku tidak datang untuk Nyonya Paramitha, bisiknya. Suaranya parau dan serak. Air mata menggenang di matanya. Ia menatapku. Matanya memancarkan rasa sakit yang dalam. Aku datang untuk istriku. Aku datang untuk Alisa. Katanya. Aku datang untuk meminta maaf. Bukan karena aku tidak membelamu saat aku tahu kamu kaya, tetapi karena aku tidak membelamu saat aku kira kamu tidak punya siapa-siapa. Aku melihat bahunya bergetar. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Rasa malu karena kelemahannya, kini tumpah. Ia tidak memohon. Ia mengakui kegagalannya. Aku gagal, Lisa. Sebagai suami, aku gagal total. Ia menghapus air mata di pipinya. Aku tidak minta kamu memaafkanku sekarang. Aku tidak minta satupun uangmu. Aku bahkan tidak pantas berada di penthouse ini. Aku hanya minta satu kesempatan. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang membuatku ingat mengapa aku mencintainya. Itu adalah tatapan Devan yang tulus, yang pernah memayungiku di bawah hujan dan memberiku soto pinggir jalan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas berdiri di sampingmu. Bukan di belakangmu, bukan di depanmu, tetapi di sampingmu. Aku memilih kamu, Alisa. Aku meninggalkan semuanya. Aku sudah menelepon ibu dan mengatakan aku tidak akan pulang. Kisha, mereka harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku harus belajar bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Keheningan melingkupi kami. Ini adalah Devan yang kucari. Devan yang tersesat, tetapi akhirnya menemukan jalan pulang. Ia tidak memilihku karena kekayaan. Ia memilihku karena ia akhirnya menyadari bahwa ia mencintai diriku sebagai manusia, dan ia telah gagal melindungiku sebagai manusia. Aku mengulurkan tanganku. Berdirilah, Mas. Devan meraih tanganku yang terulur. Sentuhannya dingin, tetapi genggamannya kuat. Ia bangkit, berdiri di depanku. Aku tidak kembali ke rumah ibuku, katanya. Matanya tidak berkedip. Aku datang ke sini dengan satu ransel. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa lagi selain kamu. Apa yang harus kulakukan, sayang? Aku tersenyum. Senyum tulus pertama yang kurasakan sejak malam pernikahan Kisha. Kita mulai dari awal, Mas Devan. Dari nol. Aku menceritakan padanya tentang wasiat kakek, tentang tujuanku menyembunyikan identitas, dan betapa aku sangat takut ia akan berubah jika tahu kebenarannya. Devan mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong. Kamu benar, sayang. Aku memang pengecut. Katanya, aku terlalu nyaman di bawah bayangan ibu dan Kisha. Aku membiarkan mereka menyakitimu karena aku takut pada konflik. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena sudah membuatmu harus memilih di antara kebohongan dan harga dirimu. Kita tinggalkan rumah kecil itu, kataku. Itu bukan rumah kita. Itu hanya rumah kontrakan. Kita cari rumah kita sendiri. Dan Mas Devan, aku tidak akan memberimu jabatan di Aruna Nusantara Group, kataku tegas. Aku tidak akan memberimu uangku. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi suami yang hanya duduk di rumah dan menerima uangku. Devan tersenyum lega. Aku tidak memintanya. Sayang, aku ingin membuktikan diri. Aku ingin bekerja. Aku ingin mencari pekerjaan baru. Aku akan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di sampingmu, bukan karena aku suamimu, tetapi karena aku adalah Devan, seorang profesional yang kompeten. Bagus, kataku. Kamu bisa melamar pekerjaan. Gunakan namamu sendiri.
Gunakan ijazahmu. Tidak ada yang boleh tahu kamu adalah suamiku. Malam itu, kami menghabiskan waktu di penthouse yang mewah itu. Kami tidak tidur. Kami berbicara tentang masa depan, tentang kejujuran, dan tentang bagaimana kami akan membangun kembali pernikahan kami di atas dasar yang kokoh, bukan di atas pasir kebohongan. Paginya, Devan yang sudah menjadi suami, mandiri, itu mencoba membuat sarapan. Ia masuk ke dapur penthouse yang berteknologi tinggi, lengkap dengan peralatan masak chef profesional. Devan yang biasa memasak nasi di rice cooker biasa, kebingungan setengah mati mengoperasikan kompor induksi yang kompleks. Ia akhirnya menyerah dan memasak mie instan di teko listrik, karena itu satu-satunya alat yang ia kenali. Aku tertawa terbahak-bahak melihatnya. Sang suami CEO yang sarapan mie instan di teko listrik. Ternyata, status CEO tidak menjamin kemahiran di dapur canggih. Seminggu setelah malam pernikahan Kisha, lobi Aruna Nusantara Tower geger. Paparazzi dan wartawan bisnis telah berkemah di luar gedung. Mereka semua menunggu. Tepat pukul 7.55, sebuah sedan Maybach hitam legam berhenti di lobi utama. Yang keluar bukanlah Alisa yang memakai kemeja kusam. Yang keluar adalah seorang wanita dengan aura yang membuat seluruh lobi terdiam. Aku mengenakan pantsuit Armani berwarna ivory yang dipesan khusus. Sepatu hak tinggi. Rambut yang ditata rapi dalam power bob yang elegan. Kacamata hitam menutupi mataku. Aku adalah ratu yang mengambil alih tahtanya. Pak Raditya, yang berhasil, selamat, dari insiden itu karena reaksinya yang cepat, sudah menunggu di lobi. Ia membungkuk hormat. Selamat pagi, Nyonya CEO. Pagi, Pak Raditya. Jawabku. Suaraku menggema di lobi yang hening. Aku berjalan. Langkahku mantap. Setiap karyawan yang kulewati menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatapku. Aku adalah legenda hidup. Sang pemilik bayangan yang kini menampakkan diri. Di luar, kilatan kamera meledak. Nyonya Alisa, bagaimana tanggapan Anda soal insiden Kisha Anggraini? Nyonya, benarkah Anda menyamar selama 3 tahun? Aku berhenti sejenak di depan pintu kaca. Aku melepas kacamata hitamku, menampakkan mataku yang tajam. Aku menatap langsung ke kamera. Aruna Nusantara Group tidak memberikan komentar untuk urusan pribadi. Kataku, suaraku diperkuat oleh mikrofon wartawan. Tapi saya bisa pastikan satu hal, era baru kepemimpinan telah dimulai. Kami akan fokus pada transparansi, integritas, dan etika. Kata etika itu kuucapkan dengan penekanan yang membuat semua orang teringat pada Kisha. Sekarang permisi. Saya punya rapat dewan direksi. Aku berbalik dan berjalan menuju lift pribadi. Pintu tertutup. Permainan persembunyianku telah usai. Alisa Paramita telah resmi mengambil alih. Kehidupan baru kami dimulai. Aku menepati janjiku pada Devan. Kami pindah ke sebuah pavilion modern di area yang lebih tenang. Mewah, tetapi bukan istana. Itu adalah rumah kami. Dan Devan juga menepati janjinya. Ia melamar pekerjaan di Aruna Nusantara Group menggunakan jalurnya sendiri. Ia memasukkan CV-nya secara online dengan nama Devan Wijaya. Ia melalui 4 tahap wawancara. Tidak ada satupun yang tahu bahwa ia adalah suamiku. Ia diterima sebagai analis junior divisi properti. Posisi yang 2 tingkat di bawah jabatannya di bank lama. Ia bekerja dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Ia membuat laporan. Ia dimarahi atasannya yang lebih muda darinya. Dan ia belajar. Ia pulang ke rumah, di mana aku, jika tidak sedang rapat, akan menunggunya. Kami makan malam bersama, membicarakan hari kami. Perlahan, kami membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Devan tidak lagi melihatku sebagai si miskin atau si kaya. Ia melihatku sebagai Alisa, istrinya. Sementara itu, bagi Kisha dan Madam Nirmala, hidup adalah kebalikannya. Mereka yang dulu mengejar kemewahan, kini hidup dalam penyesalan yang menggerogoti. Kisha, si angkuh, kini bekerja sebagai kasir, harus melayani orang-orang yang dulu ia anggap di bawahnya. Madam Nirmala harus memasak sendiri di rumah kontrakan sempit. Kakekku benar.
Kekayaan adalah ujian. Aku hampir gagal. Tapi di malam pernikahan yang kacau itu, aku menemukan segalanya. Aku kehilangan keluarga palsuku dan menemukan kembali suamiku yang sejati. Dan yang terpenting, aku menemukan diriku sendiri. Kehidupan baru yang kujalani bersama Devan terasa aneh, tetapi aneh yang melegakan. Apartemen mewah di pinggiran kota yang kutinggali bersamanya jauh dari hiruk-pikuk sorotan media dan kemewahan berlebihan yang sering kubenci. Kami memilih untuk menyewa paviliun modern yang elegan, sebuah hunian yang terasa nyaman dan benar-benar milik kami, bukan warisan kakekku. Inilah rumah yang dibangun di atas dasar kejujuran, bukan di atas tumpukan uang tersembunyi. Devan benar-benar menepati janjinya. Ia mengurus pendaftarannya di Aruna Nusantara Group menggunakan namanya sendiri, Devan Wijaya, seorang sarjana berpengalaman di bidang perbankan. Ia tidak menyebutkan bahwa ia adalah suami dari pemilik tunggal perusahaan. Ia melalui proses seleksi yang ketat, wawancara berlapis, dan akhirnya diterima sebagai analis junior di divisi properti. Baginya, itu adalah awal yang baru, sebuah kesempatan untuk membuktikan nilainya yang sesungguhnya. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya, yang lebih memuaskanku daripada melihat saham perusahaan naik. Devan kini bangun lebih pagi, semangatnya membara. Ia bekerja keras, lembur, dan membuat laporan analisis yang tajam. Ia dimarahi oleh atasannya yang jauh lebih muda karena kesalahan kecil, dan ia menerima kritik itu tanpa mengeluh. Dia pulang larut malam, lelah, tetapi matanya memancarkan rasa bangga. Devan pernah pulang dengan wajah masam, mengeluh bahwa chief di divisinya, seorang pria lulusan luar negeri yang sangat ambisius, memintanya membuat slide presentasi menggunakan aplikasi yang rumit. Dia pikir aku ini desainer grafis apa, Lisa? Keluhnya sambil memijat pelipis. Aku hanya tertawa. Padahal, chief yang ia maksud itu adalah bawahan langsung Pak Raditya, yang mana Pak Raditya adalah bawahanku langsung. Aku hanya bisa menahan diri untuk tidak memencet tombol intercom, memanggil Pak Raditya, dan berkata, "Tolong suruh bawahanmu itu jangan terlalu menekan Mas Devan. Dia butuh waktu untuk istirahat." Tentu saja, aku tidak melakukannya. Devan harus melewati proses ini sendiri. Pahitnya perjuangan seorang karyawan biasa adalah hal yang paling ia butuhkan. Di rumah, kami membangun kembali hubungan kami. Kami makan malam bersama di dapur kecil, membicarakan hari kami. Devan bercerita tentang kesulitan di kantor, tentang proyek yang gagal, dan tentang tekanan dari atasannya. Aku bercerita tentang rapat dewan direksi, tentang tantangan akuisisi perusahaan media, dan tentang kekalahan dalam negosiasi besar. Kami berinteraksi bukan lagi sebagai CEO dan istri pengangguran, tetapi sebagai dua profesional yang saling mendukung. Namun, kejujuran tidak menghilangkan rasa sakit di masa lalu. Aku tahu Devan menyesal, tetapi bayangan matanya yang menunduk saat Kisha menghinaku masih terukir jelas. Hubungan kami dipenuhi dengan kehati-hatian. Devan berusaha keras untuk menebus kesalahannya, tidak lagi bersikap pasif, selalu menanyakan perasaanku, dan secara aktif membantuku dalam pekerjaan rumah. Aku tahu permintaan maaf tidak cukup, sayang, katanya suatu malam, sambil mencuci piring setelah makan malam. Aku akan terus berusaha sampai kamu benar-benar percaya aku adalah pria yang pantas berada di sini. Aku percaya kamu, Mas, kataku lembut. Aku hanya butuh waktu untuk melupakan rasa sakitnya. Bukan rasa sakit karena hinaan mereka, tapi rasa sakit karena kamu tidak ada di sana untukku. Perjalanan kami adalah tentang menyembuhkan luka batin itu. Devan tidak hanya mendapatkan kesempatan kedua, ia mendapatkan kesempatan untuk menemukan dirinya yang sebenarnya, jauh dari bayangan keluarga yang materialistis. Ia belajar bahwa kekuatan seorang pria bukan terletak pada kekayaan atau statusnya, melainkan pada keberanian untuk membela orang yang ia cintai. Aku, di sisi lain, belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Itu tentang penerimaan, bahkan terhadap kelemahan pasangan. Devan memang lemah di hadapan ibunya, tetapi ia tulus di hadapanku. Dan kini, ia telah membuat pilihan yang sangat berani, meninggalkan kenyamanan lama demi sebuah ketidakpastian yang jujur.
Itu adalah bukti cinta yang paling murni yang pernah kuterima. Kami menjalani kehidupan ini, terpisah dari keluarga Wijaya. Madam Nirmala dan Kisha berusaha keras menghubunginya, memohon bantuan finansial. Tetapi Devan bergeming. Ia tahu, kembali ke mereka berarti kembali ke kelemahan lamanya. Mereka harus belajar berdiri di kaki sendiri, Lisa, katanya tegas. Saat aku bertanya apakah ia akan membantu Kisha. Aku sudah membuat kesalahanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakanmu atau uangmu lagi. Aku menatapnya dengan bangga. Ini adalah pria yang kucintai. Pria yang berdiri di sampingku, bukan di belakang atau di depanku. Sementara Alisa dan Devan perlahan menjahit kembali benang pernikahan mereka, kehidupan Kisha dan Madam Nirmala terus merosot tajam. Mereka telah kehilangan segalanya. Citra sosial, dukungan finansial, dan yang terpenting, keberadaan Devan. Devan benar-benar memutuskan hubungan, menolak menjawab panggilan telepon mereka. Ia mengirim pesan singkat yang jelas. Aku tidak bisa pulang. Kalian harus menyelesaikan masalah kalian sendiri. Madam Nirmala, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan pelayanan, kini menjadi wanita tua yang keras kepala di rumah kontrakan sempit. Penyesalan terbesarnya bukanlah karena ia menyakiti hati menantunya, tetapi karena ia menyakiti menantu yang ternyata adalah pemilik konglomerasi. Setiap hari, ia akan meratapi nasibnya, menyalahkan Kisha, dan menyalahkan Devan karena terlalu memilih perempuan itu. Seandainya ibu tahu, seandainya kamu tidak sebodoh itu, Kisha, seru Madam Nirmala, menatap putrinya yang kini tampak lusuh. Kisha, yang karir dan pernikahannya hancur dalam semalam, tenggelam dalam amarah dan keputusasaan. Di blacklist dari seluruh industri formal Metropolis Jaya, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai kasir di sebuah supermarket grosir. Ia harus berdiri 8 jam sehari di balik mesin kasir, berhadapan dengan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Kesan humor, jeda pekerjaan itu menghadirkan ironi yang kejam. Suatu hari, Kisha diminta untuk mengatur stok barang di gudang pendingin. Kisha yang seumur hidupnya hanya mengenal pendingin anggur, mengeluh keras bahwa tangannya beku. Ia bahkan pernah mencoba meminta cuti karena harus menghadiri pesta bridal shower temannya. Pesta yang ia tahu sekarang tidak akan pernah ia hadiri. Ia menulis surat izin dengan tinta emas di kertas parchment yang dulu ia gunakan untuk undangan pernikahannya. Dan tentu saja, supervisornya hanya tertawa dan membuangnya ke tempat sampah. Kisha mulai belajar, di dunia nyata, tinta emas tidak berarti apa-apa. Penghinaan terberat Kisha terjadi saat ia harus melayani mantan rekan kerjanya dari PT Sentosa Jaya. Rekan kerjanya itu, yang dulu sering ia remehkan, datang dengan keranjang belanjaan penuh makanan impor mewah, sambil bercerita tentang promosi jabatan dan kenaikan gaji. Mereka melihat seragam oranye Kisha, melihat topinya yang konyol, dan pura-pura terkejut. Kisha, kamu benar-benar bekerja di sini? Tanyanya dengan nada kasihan yang dibuat-buat. Kisha hanya menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Ia memindai barang-barang mewah itu. Totalnya Rp4.200.000. Jumlah itu lebih besar dari gajinya sebulan penuh. Saat itulah ia benar-benar merasakan ketidakberdayaan. Ia menyadari, karma yang didapatkannya tidak datang dari atasanku, tetapi dari kesombongannya sendiri. Sementara itu, Madam Nirmala terus mencari cara untuk menghubungi kami. Ia mengirimkan surat-surat yang penuh tangisan, menceritakan sakitnya, dan betapa Kisha menderita. Salah satu suratnya sampai di tangan Devan. Ia membacanya di dapur kami, saat aku sedang menyiapkan makan malam. Surat itu berisi janji-janji palsu, permohonan agar Devan menyelamatkan kehormatan keluarga, dan bahkan ancaman bahwa Madam Nirmala akan jatuh sakit parah jika Devan tidak pulang. Devan selesai membaca surat itu. Ia meremasnya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Wajahnya keras. Tidak ada lagi kelemahan di sana. Mereka masih belum mengerti, Lisa, katanya, tanpa menoleh padaku. Mereka masih berpikir ini tentang uang. Mereka masih berpikir kalau aku pulang, kehormatan mereka akan kembali. Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Tanyaku. Aku akan mengirimkan sejumlah uang,
jawabnya, mengejutkanku. Uang gajiku yang baru. Cukup untuk membayar sewa kontrakan mereka selama 3 bulan. Setelah itu, aku akan memblokir semua kontak. Kenapa kamu melakukan itu? Bukan untuk menolong mereka, sayang. Devan menatapku. Tapi untuk memutus rantai. Untuk membeli kedamaianku sendiri. Aku melakukan ini bukan sebagai putra mereka, tetapi sebagai suami dari Nyonya Paramita. Aku tidak mau masa lalu mengganggu masa depan kita. Aku tersenyum bangga. Devan telah menemukan titik keseimbangan. Ia tetap berbuat baik sesuai kemampuannya, tetapi ia tidak membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam drama yang merusak. Ia telah tumbuh. Di luar paviliun kami, matahari terbenam. Di sebuah penthouse megah, aku, sang pemilik tahta, menjalani hidup sederhana dengan suami yang bekerja keras sebagai analis junior. Sementara di gang sempit, Kisha dan Madam Nirmala menjalani penebusan dosa mereka. Harta dan status telah terbalik, tetapi yang paling penting, nilai-nilai telah berubah. Aku tidak lagi harus menyembunyikan kebenaran, dan Devan tidak lagi harus menyembunyikan cintanya. Itulah akhir bahagia yang sesungguhnya. 1,5 tahun kemudian, ruang rapat Dewan Direksi di lantai 50 Aruna Nusantara Tower terlihat tenang. Jendela kaca raksasa menampilkan pemandangan kota metropolis Jaya dari ketinggian, di mana lampu-lampu berkilauan menjadi saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan. Di ujung meja mahoni raksasa, aku, Alisa Paramita, duduk sebagai pimpinan rapat. Auraku tenang, tajam, dan penuh kendali. Aku adalah CEO yang dihormati dan sedikit ditakuti. Baik, kataku. Suaraku menggema. Agenda selanjutnya. Laporan kinerja kuartal ketiga dari divisi properti. Bapak Devan Wijaya, silakan. Dari tengah meja, Devan berdiri. Ia kini mengenakan setelan yang rapi, bukan lagi planner proyek sederhana. Setelah bekerja keras selama 1,5 tahun, ia kini menjabat sebagai senior project manager di salah satu unit properti utama Aruna. Terima kasih, Nyonya CEO. Devan memulai. Suaranya percaya diri, lantang, dan profesional. Ia tidak menatapku sebagai istrinya. Ia menatapku sebagai atasannya. Ia mulai mempresentasikan datanya di layar besar. Analisisnya tajam, proyeksinya akurat. Ia menguasai materinya. Ia mendapatkan posisi itu karena kemampuannya, bukan karena namanya. Pak Raditya, yang duduk di seberang Devan, mengangguk-angguk setuju. Ia menatap Devan dengan hormat. Pak Raditya sendiri selamat dari insiden ballroom karena reaksinya yang cepat dan kesetiaannya yang teruji. Kini menjadi salah satu direktur kepercayaanku. Setelah Devan selesai dan menjawab beberapa pertanyaan tajam dari Dewan, ia duduk kembali. Laporan yang bagus, Pak Devan, kataku. Proyek mix uset di area baru disetujui. Lanjutkan. Terima kasih, Nyonya CEO. Jawab Devan, sama profesionalnya. Rapat berlanjut. Saat Pak Raditya mempresentasikan laporannya, pandanganku sejenak beralih keluar jendela. Aku tersenyum tipis. Aku teringat malam pernikahan Kisha. Malam yang terasa seperti mimpi buruk, kebaya kusam, hinaan, dan rasa sakit hati. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidupku. Namun, malam itu juga adalah malam pembebasan. Malam itu menghancurkan penjara kepura-puraan yang kubangun. Malam itu menghancurkan Devan yang lemah dan membangunnya kembali menjadi pria yang kini duduk di ruang rapat ini. Kakekku benar. Kekayaan adalah ujian. Aku hampir gagal. Tapi di malam yang kacau itu, aku menemukan segalanya. Aku kehilangan keluarga palsuku dan menemukan kembali suamiku yang sejati. Dan yang terpenting, aku menemukan diriku sendiri. Kehidupan baru kami berjalan harmonis. Kami tinggal di paviliun kami, menikmati kesederhanaan di tengah kekayaan. Aku tidak lagi harus menyembunyikan identitas atau pekerjaanku. Devan dan aku adalah tim yang solid, baik di rumah maupun secara profesional. Ia adalah suamiku, dan di kantor, ia adalah salah satu manajer terbaikku. Kesan humor, jeda Devan pernah mengundang chief divisinya, yang dulu sering memarahinya,
untuk makan malam di rumah kami. Chiefnya itu terkejut setengah mati melihat paviliun kami yang mewah. Saat chiefnya itu bertanya bagaimana Devan bisa menyewa rumah semewah itu dengan gaji seorang project manager, Devan hanya tersenyum polos dan berkata, "Oh, ini rumah istri saya, Pak. Istri saya kan dulu kerja serabutan di biro arsip. Ternyata dia banyak menabung. Pak, sangat hemat." Aku hanya bisa menahan tawa di dapur, mendengarkan kebohongan paling jujur yang pernah diucapkan Devan. Ya, aku memang menabung. Menabung sejak kakekku mewariskan seluruh Aruna Nusantara Group kepadaku. Di sisi lain, kehidupan Madam Nirmala dan Kisha terus berputar di lingkaran karmanya. Kisha masih bekerja sebagai kasir, menghadapi kenyataan keras. Hubungan mereka dengan Devan terputus total. Uang yang pernah dikirimkan Devan hanya digunakan untuk bertahan hidup, bukan untuk memperbaiki diri. Mereka tetap tinggal di rumah kontrakan sempit, dikelilingi oleh penyesalan dangkal. Madam Nirmala akan selalu menceritakan kisahnya kepada tetangga barunya, tentang bagaimana ia pernah memiliki menantu pemilik konglomerasi, dan bagaimana kesalahan kecil menghancurkan hidup mereka. Ia tidak pernah mengakui kesalahannya. Ia hanya meratapi nasibnya yang tidak beruntung karena salah menghina orang yang tepat. Aku tahu, mereka tidak akan pernah berubah. Dan aku tidak lagi peduli. Di ruang rapat, Pak Raditya menyelesaikan laporannya. "Terima kasih, Nyonya CEO. Itu mengakhiri agenda rapat hari ini." Aku bangkit. "Baik, rapat selesai. Pak Raditya, tolong siapkan dokumen akuisisi perusahaan media yang kita bahas kemarin." Aku berjalan menuju lift pribadiku. Devan menghampiriku, membawa map pekerjaannya. Kami berdiri berdampingan di depan pintu lift. "Pulang jam berapa, sayang?" tanyanya. Suaranya kembali lembut, tidak profesional. "Mungkin larut, Mas. Ada beberapa dokumen yang harus kuperiksa sebelum keluar negeri besok." Jawabku. "Keluar negeri? Rapat Dewan Rahasia?" Goda Devan, menyentuh tanganku. Aku tertawa. "Bukan rahasia lagi, Mas. Kamu kan sudah tahu semuanya." Pintu lift terbuka. Kami masuk bersama. Devan menekan tombol parkir. "Aku akan tunggu di rumah. Aku akan masak soto langganan kita," katanya. "Soto pinggir jalan?" "Tentu saja," kataku. Aku tersenyum. Itu adalah simbol dari cinta kami yang sederhana dan tulus, terlepas dari segala kemewahan di sekeliling kami. Di malam hari, setelah lelah memimpin sebuah konglomerasi raksasa, aku pulang ke rumah, mencium bau soto pinggir jalan yang dimasak suamiku, Devan. Aku telah menemukan cinta yang murni. Aku telah mengambil kembali tahtaku. Dan aku telah membayar lunas harga diriku dengan kejujuran. Misi kakekku telah usai.